Halo, dengan saya Kinanti, saya akan menjelaskan server API dari admin toko buku. Pertama, kita harus sudah siap dengan server kita sebelum dihubungkan dengan API. Setelah kita memiliki server, kita akan membuat API di controller API. Pertama, kita akan merequire libraries REST controller. Kemudian, setelah itu kita akan membuat index get untuk memunculkan database kita. Misal, saya akan mencoba memunculkan semua data. Maka ini akan keluar semua. Jika kita menunjukkan spesifik dari ID-nya, maka akan muncul sesuai dengan ID-nya. Setelah itu kita akan membuat function delete. Function delete ini untuk menghapus data. Pertama, kita akan mencobanya menghapus sebuah data. Kita akan menghapus BK04. Nah, data BK04 sudah terhapus. Kemudian, jika kita menghapus ID tapi tidak ada di database tersebut, maka data tidak ditemukan. Dan juga jika kalau menghapus database tanpa memasukkan ID, maka akan muncul pesan berikan ID. Setelah itu kita akan membuat index post untuk mengedit data. Kita akan mencoba mengedit data lewat Postman. Nah, misal saya akan mengubah data BK03 menjadi judul buku lain dan sebagainya. Nah, kita akan memilih metode put untuk mengedit data. Nah, data berhasil diubah. Kita bisa lihat dari sini. Nah, buku kancil ini sudah terubah. Setelah membuat metode put, kita bisa membuat ini tadi index post ini untuk menambah data. Kalau index put ini yang di setelahnya tambah data di bawah sendiri.
Kemudian saya akan mencoba menambahkan data buku. Nah, data buku akan bertambah. Bisa dilihat dari server. Nah, demikian penjelasan server dari saya. Setelah ini akan dilanjutkan penjelasan klien oleh teman saya, Inayati. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menampilkan tampilan dari WordPress Client. Berikut adalah tampilan dari WordPress Client. Yang pertama, saya sudah menjalankan PHP Artisan Serve pada folder toko buku klien. Lalu akan muncul halaman seperti ini jika diakses localhost 8000. Di sini kita menampilkan sebuah banner. Ada 3 banner, kita memakai 3 foto yang sudah kita save. Lalu di bawah banner ada produk yang kita ambil atau data yang kita ambil pada reserver. Lalu di bawah data reserver ada sebuah deskripsi untuk web. Lalu di bawah deskripsi kita mencantumkan button kontak agar terhubung kepada kontak. Lalu ini adalah tampilan footernya. Di sini kita menampilkan kontak us, genre, help, link, about us. Lalu ini adalah copyrightnya. Kita lanjut dulu. Kita lihat pada codingannya. Pada web.php di sini tampilan untuk default adalah customer dashboard controller index. Kita lihat langsung kepada dashboard controller index yang ada pada folder customer. Nah, di function index kita mengget all buku, yaitu data yang dari reserver. Di sini kita mengget HTTP alamat server, lalu di sini kita atur data menjadi sebuah array, lalu kita simpan pada variabel buku yang akan ditampilkan pada indeks customer. Lalu kita lihat ini adalah view themes customer index. Kita lihat. Nah, di sini kita menampilkan sebuah background image, yaitu sebuah banner yang tadi kita lihat ada 3. Lalu ini adalah kontainer untuk sebuah konten. Dan di sini kita tampilkan semua data yang kita ambil pada server dengan menggunakan perulangan for each. Lalu di sini kita aliaskan variabel buku yang kita ambil di controller tadi dengan variabel B agar lebih mudah untuk menampilkannya. Lalu di bawah sini kita bisa lihat ada tampilan untuk sebuah deskripsi web, dan di sini adalah tampilan untuk kontak. Nah, ini semua adalah section. Ini adalah batas akhir dari section, dan section ini kita isi dengan konten. Konten ini sendiri mengextend themes layout. Kita lihat ke themes layout terlebih dahulu. Nah, ini adalah themes layout .blade.php yang di-extend. Di layout.blade.php ini kita mengatur sebuah layout pada sebuah web. Di sini kita include themes partial header dan partial footer. Lalu yieldnya adalah konten. Kita lihat saja themes partial header dan footernya.
seperti apa. Ini adalah headernya. Headernya yaitu sebuah nav yang bisa kita lihat pada sebelah atas ini. Lalu footernya seperti ini yang kita lihat pada bagian bawah ini. Di sini ada kontak us, lalu genre, help, links, about us. Dan header dia langsung mengharef-haref pada halaman yang kita tuju. Kita lanjut pada tampilan web. Nah, di sini kita cek dulu ini sebuah button apa. Nah, itu tadi adalah button untuk menuju halaman shop, yaitu halaman transaksi. Kita kembali ke home terlebih dahulu. Lalu di sini adalah button untuk ke halaman kontak. Sebelum itu, kita ke halaman about terlebih dahulu. Kita lihat halaman about. Nah, di sini adalah deskripsi dari web ini. Saya cantumkan beberapa deskripsi. Lalu di sini saya tulis alamat, dan ini ada keterangan our team, lalu our customer. Di our team ini saya tampilkan tim member, yaitu kami sendiri yang membuat web ini. Yang pertama saya sendiri, absen 14, dan rekan saya Kinanti, absen 15. Kita lihat codingannya terlebih dahulu. Di web.php, about, halaman about, kita bisa lihat di folder customer, about controller, dengan function index. Kita menuju ke controller terlebih dahulu. Letaknya di sini, customer. Nah, ini index. Indeksnya dia langsung return view dan about index. Kita langsung saja ke halaman itu. Nah, ini adalah halaman indeks dari about. Seperti yang kita lihat tadi, ini adalah nama halaman webnya. Lalu di sini sebuah breadcrumb, dan di sini ada deskripsi. Saya tampilkan image dari sebuah web ini. Lalu ini adalah alamat, dan di sini deskripsi. Jadi saya bagi menjadi satu row, saya bagi menjadi 2 kolom. Yang pertama isinya adalah foto dan alamat. Yang kedua, deskripsi dan jam layanan kami. Lalu di bawahnya ada our team yang kita lihat tadi, yaitu kami, tim member dari halaman web ini, dan our customer yang saya kosongi karena tidak ada customer. Nah, di sini kita langsung saja ke halaman kontak. Di halaman kontak saya menampilkan sosial media. Di sini saya mengisi dengan link sosial media saya, seperti ini, Instagram juga, dan yang lain-lain juga, dan WhatsApp juga bisa. Dia langsung men-send sebuah message ke WhatsApp saya. Nah, di sini kita menambahkan fitur send us a message. Jadi semua pengguna web bisa men-send message kepada kita yang kita simpan di database dan akan kita tampilkan di halaman admin. Kita coba terlebih dahulu. Nah, ini sudah men-send ke database pesan. Kita coba jika salah satunya ada yang kosong, maka dia akan menampilkan sebuah validation yang kita tampilkan pada controller. Kita lihat saja ke codingannya. Nah, di sini halaman kontak, kita menuju ke folder customer dan file kontak controller function index. Di sini saya memakai use illuminate support DB karena kita akan menyambungkan controller ini pada database.
Lalu di sini index, dia langsung memview Themes Contact Index. Di sini adalah validation yang kita lihat tadi. Lalu ini adalah insert untuk menambah data pada database. Nah, kita lihat ke contact index. Ini adalah tampilan contact index. Di sini ada nama web, lalu breadcrumb seperti biasa, dan ini saya menggunakan tampilan Google Maps. Lalu di sini ada sosial media yang saya cantumkan tadi. Lalu ini adalah form send message. Di sini kita harus menggunakan ini, kode ini. Jika tidak ada, maka akan error. Lalu if count error ini adalah untuk mengecek validation. Jika error, maka dia akan menampilkan alert danger yang berisi sebuah error. Jadi jika sebuah inputan, salah satu inputan kosong, maka dia akan menampilkan alert danger seperti yang kita lihat tadi. Kita lanjut ke tampilan shop. Ini adalah sebuah form pembelian produk. Di sini kita bisa mengisi sebuah tabel transaksi yang sudah kita buat pada database. Kita coba saja. Ulang-ulang saja. Seperti ini. Jumlah barang. Jasa pengiriman. Nah, ini judul buku dan harga kita ambil dari reserver tadi. Nanti kita lihat codingannya setelah kita mencoba ini. Nah, jika berhasil, maka akan muncul sebuah session, yaitu Anda berhasil melakukan transaksi, lakukan konfirmasi transaksi melalui WhatsApp. Jika formnya tidak diisi dengan benar, maka sama seperti tadi akan muncul sebuah pesan error. Di sini tampilan shop berada pada customer shop controller. Pada function index, saya menampilkan get all buku yang kita ambil dari reserver tadi, sama seperti pada dashboard. Nah, ini adalah sebuah validation. Lalu ini adalah sebuah insert untuk tabel shop yang ada pada database. Di function transaksi ini kita mendirect ke shop, yaitu tampilan shop tadi, dengan info. Nah, ini tadi yang kita lihat jika kita berhasil menginsert data kepada database. Kita lihat ke Themes Shop Index. Ini adalah formnya. Ini sama seperti tadi, kita menggunakan alert danger jika require-nya masih kosong. Ini adalah sebuah session untuk men-get info yang kita atur pada controller tadi. Di sini ada nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, judul buku. Nah, ini judul buku kita ambil dari data reserver. Di sini kita aliaskan variabel buku sebagai B sama seperti tadi. Harga juga seperti itu. Lalu ini jumlah barang. Ini jasa pengiriman. Kita menggunakan select option dan diisi seperti ini. Lalu ini melalui bank, pilihannya ini. Dan ini adalah tombol button, yaitu pesan sekarang. Sama ya dari tadi, sama-sama mengextend ke Themes layout, karena ini sama-sama tampilan customer. Kita balik ke di sini kita belum mengecek apa yang akan ditampilkan jika kita mengklik judul bukunya. Kita lihat, jika kita mengklik judul buku, maka kita akan mengecek detail sebuah produk. Di sini saya tadi memilih sebuah buku tenggelamnya kapal Van der Wijk. Jadi di sini judul bukunya, pengarangnya, penerbit, kategori, harganya, stok, dan statusnya. Jika stok 0,
maka status akan terisi kosong. Tapi jika stok lebih dari 0, maka status akan tersedia. Nah, di sini ada button shop, sama dia mengarah pada halaman shop. Dan di sini foto produk. Kita balik ke home. Nah, di sini kita akan login sebagai admin. Saya taruh bagian login di bawah sini. Nah, saya sudah login sebelumnya, saya akan logout terlebih dahulu. Lalu kita login. Nah, di sini saya memodif sedikit tampilan login. Jadi di sini tidak ada register. Jadi customer tidak bisa meregister dirinya dan tidak bisa mengakses login. Tadi saya sudah membuat sebuah user, yaitu admin. Jika sudah login, maka halaman home akan menampilkan logout admin dan customer. Kita pilih tampilan admin. Di tampilan admin, kita men-get semua data yang kita ambil dari server. Dan sama seperti tadi, jika diklik judulnya, maka akan tampil detail produknya. Sama, cuman bedanya tidak ada button shop, karena ini adalah tampilan admin. Kita back saja. Lalu kita lihat tampilan pesan. Nah, pesan ini dia berisi data yang kita ambil dari database. Jadi jika customer mengisi sebuah form pesan tadi, send us a message, maka akan ditampilkan kepada halaman admin, yaitu admin pesan. Dan ini adalah sebuah definition. Ini saya membatasi halaman pesan ini tampil sebanyak 5. Jadi jika lebih dari 5, dia akan memisahkan diri. Di sini kita hanya menyediakan action hapus karena pesan dari pengirim atau customer tidak bisa ditambah atau diedit. Seharusnya seperti itu. Nah, di sini kita coba hapus salah satu data. Yang ini ya, karena ini aura-auran. Kita coba. Nah, jika hapus dipencet, maka akan memunculkan sebuah data seperti ini. Jika di OK, maka akan hilang. Kita ke user. Nah, di sini user hanya satu, saya membuat satu. Nah, jika kita ingin menambah user, maka di sini saya menyediakan button register seperti ini. Maka akan menampilkan tampilan register. Lalu di sini ada edit dan hapus untuk actionnya. Edit tampilannya seperti ini. Saya hanya menampilkan nama dan emailnya, password tidak. Lalu hapus, jika diklik sama ada tampilan seperti ini. Lalu kita ke halaman customer page. Nah, ini adalah halaman customer page sama seperti tadi. Jadi di admin bisa mengakses langsung ke halaman customer page. Nah, ini adalah halaman shop, yaitu halaman transaksi. Di halaman transaksi ini saya menampilkan tabel shop, yaitu data-data yang sudah mengorder sebuah buku. Di sini saya mengisikan action dengan detail, edit, dan hapus. Kita lihat detailnya. Ini adalah detail sebuah transaksi. Di sini pada header card saya menampilkan nama dan alamat, lalu ID shop pada bodinya, lalu pada footernya saya menampilkan tabel-tabel yang lain. Kita back. Lalu jika edit, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini adalah status. Saya menambahkan status yang tidak ada pada form transaksi untuk customer. Jadi di sini status hanya bisa dilihat oleh admin. Fungsinya adalah dia sudah confirm atau belum, jadi admin bisa merubah datanya. Lalu di sini ada hapus juga.
Di sini sudah semua, kita langsung ke codingannya. Nah, ini adalah root untuk halaman admin sebanyak ini karena admin ada CRUD-nya. Kita lihat saja langsung. Ini adalah controller yang pertama, yaitu controller dashboard. Dan ini indeksnya. Saya sama seperti tadi, saya mengambil data buku dari reserver. Dan ini untuk mengambil data by ID. Di sini saya mengambil data dari database dengan menggunakan model pesan. Lalu di sini saya mengurutkan data sesuai dengan ID pesan secara ascending, dan saya menampilkan data dengan pagination sebanyak 5. Lalu ini ada function destroy untuk mendelete. Kita lihat ke model pesan. Ini dia model pesan. Dan di model pesan diisi protected tabel, yaitu tabelnya pesan, primary key-nya, ID pesan, dan field labelnya, yaitu pengirim dan isi. Field label adalah kolom yang akan kita atur pada halaman web ini. Nah, di shop sendiri saya juga mengatur sama seperti pesan tadi. Lalu detailnya juga sama seperti ini. Saya juga mengambil dari models. Lalu di sini untuk editnya, yang pertama saya mengambil data by ID-nya, lalu saya menambahkan data dari reserver untuk form edit. Lalu untuk function update, di sini ada validation, dan ini untuk men-save data yang sudah diedit. Dan untuk function hapus sendiri, dia langsung meng-get by ID lalu di-delete. User ini menggunakan tabel yang sudah tersedia pada Laravel, jadi dia use app user. Lalu ini adalah indeksnya, dia langsung meng-all seperti ini, dan editnya dia get by ID lalu return view. Dan ini update-nya sama seperti tadi, dan ini hapus, dia mendelete. Kita lihat ke modelnya. Nah, seperti ini model dari model shop. Sama seperti tadi, isinya tabel, primary key, dan field label. Lalu ini adalah user, yaitu model tadi yang digunakan oleh user controller. Field labelnya name, email, password, tapi saya tidak menampilkan password. Dan hiddennya di sini password remember token. Kita langsung saja ke halaman view. Ini adalah halaman view admin. Di sini ada dashboard, kita ke dashboard terlebih dahulu. Nah, di sini sama seperti tadi, kita mengulang menggunakan for each. Kita langsung saja loncat. Di sini detailnya juga sama, menggunakan perulangan, lalu mengisinya seperti ini, tetapi tidak ada button shop. Itu aja bedanya. Kita lanjut ke partials. Partials ini adalah header dan footer dan sidebarnya. Ini untuk footernya, copyrightnya tidak saya hapus. Nah, di sini headernya yaitu berisi toggle navigation, ya seperti ini. Di sini ada nama yang masuk, yang login, dan di sini menambilkan welcome nama user. Nah, ini adalah bagian sidebar. Di bagian sidebar di sini saya letakkan nama bookstore. Lalu ini adalah href dashboard, pesan, users, customer page, dan shop. Ini adalah CPU users dan memory user. Lalu ini adalah tampilan pesan. Di tampilan pesan sama seperti biasanya, mengextend, lalu sectionnya diisi konten. Dan di sini card headernya diisi. Saya isi dengan tulisan pesan, dan card bodinya tabel yang berisi data dari database, yaitu tabel pesan. Ini untuk button hapus. Jadi ada on click return confirm-nya. Nah, di sini jika data kosong, maka dia akan menampilkan no record found. Jadi dia tidak menampilkan tbd. Ini. Dan ini pesan link adalah
Yang tadi PagiNet itu, jadi di sini untuk menampilkan pesan linknya. Lalu ini shop index. Nah, di sini saya menggunakan card juga. Headernya saya isi dengan nama transaksi. Lalu ini adalah tabel juga sama seperti pesan tadi. Nah, sama di sini juga ada shop links. Jadi jika datanya lebih dari 5, maka akan menampilkan sama seperti pesan tadi, tampilan pesan. Lalu kita ke detail. Nah, ini adalah untuk detailnya. Di sini saya menampilkan semua tabelnya pada halaman card footer. Jadi card bodinya saya isi dengan ID shop, dan card headernya saya isi dengan nama dan alamat dari data tersebut. Lalu ini adalah editnya. Editnya sama seperti tadi, yaitu sebuah form method post, lalu menggunakan ini seperti ini. Dan ini adalah perulangan dari data server, sama seperti tadi. Nah, kita lihat layout dari admin. Nah, layout dari admin ini beda, sangat beda ya saat dari yang tadi. Di sini include-nya sama, tapi tempatnya beda. Dan ini adalah URL-nya, jQuery-nya. Kita lihat, kita tadi sudah menuju ke partials-nya, kita sudah lihat tadi. Dan di sini memanggil 4. Ada 3 include dan 1 yield, yaitu content. Di sini kita bisa lihat database yang kita gunakan, yaitu database bookstore. Nah, ini adalah tabel users. Tabel users berisi hanya 1 tadi. Lalu ini tabel shop. Saya menambahkan 1 data lagi. Nah, ini adalah status yang saya atur default dari database-nya. Kita lihat strukturnya. Nah, seperti ini. Jadi status create update saya atur tak ternilai dan mengisi bawaannya. Yang ini pesan. Kita lihat strukturnya. Strukturnya seperti ini, ada create update-nya juga. Tabel file job, migration, password reset, dan users ini otomatis dari Laravel-nya yang sudah dijalankan dengan menggunakan migration. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan tunjukkan pada video project ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.